kekerasan seolah menjadi tradisi yang telah mengakar di kalangan pelajar. Hal ini pun memicu keresahan dan keprihatinan terhadap masa depan para calon pemimpin bangsa ini. Pencarian identitas diri diduga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong para pelajar nekat melakukan aksi tawuran hingga mempertaruhkan nyawa. Ketika anak ada dalam satu kelompok, kepribadiannya bukan lagi menjadi kepribadian dirinya. Kepribadiannya lebur dalam kepribadian kelompok. Sehingga dampaknya apa? Kalau mereka lagi agresif nih dalam satu kelompok, maka agresinya akan sangat ekstrim. Aksi tawuran pelajar kian menuai keprihatinan dan keresahan. Pasalnya, saat ini perkelahian antar pelajar tidak lagi dilakukan dengan tangan kosong, melainkan menggunakan senjata tajam. Parahnya, para pelajar kini mampu memproduksi sendiri senjata tajam yang biasa mereka gunakan dalam setiap aksi tawuran. Untuk mengetahui proses pembuatan senjata tajam, tim Delik pun menemui seorang pelajar, sebut saja Dono. Dono adalah pelajar kelas 3 di salah satu sekolah menengah atas negeri di Jakarta. Kepada tim Delik, Dono menunjukkan lokasi pengumpul barang bekas yang biasa ditemui untuk memperoleh bahan-bahan pembuat senjata tajam. Biasanya, bahan-bahan tersebut dipilih berdasarkan tingkat ketebalan. Untuk per 1 kilogramnya, Dono harus merogoh kocek sebesar Rp4.000. Usai membeli bahan pembuat senjata tajam, Dono pun menunjukkan kepada tim Delik bagaimana bahan-bahan tersebut dirakit menjadi senjata tajam untuk keperluan tawuran. Selain itu, ia juga membuat celurit yang biasa digunakan dalam aksi tawuran. Pembuatan celurit sendiri lebih rumit dari senjata tajam lainnya. Dono mulai terlibat dalam aksi tawuran pelajar sejak duduk di bangku kelas 1 sekolah menengah atas. Kepada tim Delik, Dono pun memaparkan alasan utama dirinya sering terlibat aksi tawuran. Karena itu sebagai perlindungan diri, terus itu harga diri pelajar menurut gue ya, tawuran itu. Kalau lo menang, harga diri lo naik. Emang harus pakai alat dan biasanya pakai yang kayak gini nih. Orang mikirnya semakin besar BR lo, semakin kelihatan serem, kayak bentuknya semakin aneh, itu lo malah makin nakutin. Lo bikin musuh takut, dan semakin pas suara BR lo banting ke aspal, itu suaranya makin kencang, itu makin serem kelihatannya. Saat lu bikin BR sendiri tuh kayak ada feel-nya sendiri, lu ngerasa anjir ini BR gue bikin sendiri. Karena BR tuh ibarat baju yang nempel di badan lu, itu pakaian buat lu. So kayak beda aja dibanding lu beli feel-nya. Mahirnya para pelajar dalam membuat senjata tajam untuk keperluan tawuran semakin memperlihatkan bagaimana kultur kekerasan telah merasuk di kalangan pelajar. Karena mereka bertawur itu dalam rangka memperebutkan, membuktikan bahwa mereka loyal, komit dan seterusnya, sehingga kemudian lalu melakukan tawuran dengan sepenuh hati, begitu ya. Antara lain salah satunya adalah dengan cara mempersiapkan senjata. Kalau dulu tawuran itu antar anak kuliah gitu kan ya. Makin lama anak SMP yang putih biru aja bisa tawuran, ada lagi anak SD nih, jangan lama-lama. Apakah sekolah tempat anak melakukan tawuran adalah sekolah yang punya aturan dan sanksi yang jelas? Ketika tawuran nggak ada sanksi dan aturan yang jelas, tawurannya cenderung akan berulang kembali. Tawuran antar pelajar yang kian marak disertai unsur kekerasan menjadi siklus yang tak pernah berhenti dan cenderung terulang setiap tahunnya. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tapi juga mengancam masa depan generasi penerus.